Agustus RJ Arini Sarika. Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 6 Agustus hari Jumat, saat orang-orang menunaikan ibadah sholat Jumat di sebuah desa kecil yaitu Desa Ngembul, telah lahir seorang anak perempuan yang cantik yang diberi nama Erja Arini Sarika. Dia merupakan buah hati kedua dari pasangan berbahagia Bapak Sigit dan Ibu Yuni. Erji merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang tinggal di Desa Ngembul, Kecamatan Minangun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Di keluarga dan teman-teman terdekatnya, anak dari Bapak Sigit ini biasa dipanggil Arin. Kedua orang tua Arin merupakan seorang pedagang yang sudah memiliki pelanggan tetap. Putri kedua dari Bapak Sigit ini juga mempunyai saudara laki-laki yang tidak kalah tampan, yaitu seorang kakak laki-laki yang bernama Erja Handika Arganata, lahir di Ngawi 9 Oktober 1995 dan sekarang membuka usaha jual makanan burung dan peralatan kucing. Pada tahun 2009, adik dari RJ ini belajar di RA Purwanida Ngembul 1. Dia pernah mengikuti lomba menghafal surat-surat pendek dan berhasil mendapatkan juara. Pada tahun 2011, dia melanjutkan pendidikannya ke SD Negeri Ngembul 4. Selama duduk di bangku sekolah dasar, dia sering masuk ke peringkat 3 besar. Dan pada tahun 2017, dia lulus dari bangku sekolah dasar. Pada tahun 2017 pula, RJ melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Kesamben. Di kelas 8, dia mengikuti berbagai ekstra, yaitu ada ekstra PMR dan juga ekstra wajib pramuka. Dan pada saat kelas 9, saat dia sudah melakukan simulasi UNBK untuk kelulusan dan melakukan banyak praktek, dan RJ bersama teman-temannya juga sudah merencanakan konsep untuk wisuda dan foto bersama. Tetapi semua itu tidak terlaksana karena munculnya virus COVID-19 yang membuat semua sekolah diliburkan. Setelah 3 tahun menimba ilmu di SMP Negeri 1 Kesamben, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMA Negeri 1 Kesamben. Dia mengambil jurusan MIPA dan mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Yang ia ikuti adalah ekstrakurikuler TIK atau Teknik Informatika Komputer dan ekstra pramuka wajib. Pada saat itu COVID-19 belum usai, terpaksa RJ dan semua teman-teman dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kesamben melakukan pembelajaran secara daring. RJ dan teman-temannya akhirnya bisa bertemu setelah 2 tahun pembelajaran daring di rumah. Tetapi tidak lama kemudian, pembelajaran mulai aktif kembali, yaitu pembelajaran tatap muka. Selain guru pengajarnya menyenangkan dan tidak membosankan, materi yang disampaikan pun bisa lebih mudah dipahami dan dicerna oleh pikiran para murid. 3 tahun berlalu, dia mengenyam di SMA Negeri 1 Kesamben. Dia dibingungkan oleh pilihan, yaitu dia harus kuliah di jurusan kesehatan atau di jurusan bahasa. Dan akhirnya RJ memilih untuk di kuliah di kesehatan, yaitu di farmasi apoteker, dan syukurnya dia diterima di Universitas Brawijaya Malang. Dia juga bekerja paruh waktu untuk menambah biaya kuliah. Dia bekerja paruh waktu sebagai seorang barista di kafe terdekat kampusnya. Dan karena dia memilih kuliah di luar kota, dia juga harus ngekos untuk keperluannya. Dan di kos sana dia juga belajar untuk mandiri. Semuanya itu juga tidak mudah karena dia harus mengatur uang bulanannya, dan juga saat dia pulang dari kampus dia juga tidak langsung ke kosnya. Dia harus bekerja sebagai seorang barista dulu di kafe dan untuk bisa mendapatkan gaji. Tapi semenjak itu dia bisa mengerti tentang hidup dan bisa hidup mandiri. Saat di perkuliahan, RJ juga aktif dalam mengikuti organisasi, yaitu mengikuti organisasi BEM dan menjabat sebagai
wakil presiden mahasiswa. Dan RJ di luar banyak dikenal sebagai wanita mandiri karena saat sampai di kosan dia juga harus mencuci, memasak sendiri, dan harus menghidupi dirinya sendiri. Dan dia juga harus bekerja juga di salah satu kafe terdekat kampusnya. Dan pada tahun 2027 dia lulus dengan tepat waktu dengan nilai yang sangat tinggi. Dan setelah lulus menjadi sarjana farmasi apoteker, dia bekerja di sebuah rumah sakit ternama selama 3 tahun. Dan tidak lama kemudian dia mendapatkan izin untuk membuka apotek sendiri di rumah. Dan akhirnya dia fokus kepada apoteknya itu. Dan syukurnya dia juga mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi. Dia bisa membahagiakan orang tua dan dirinya sendiri, dan berkat doa dan rasa syukur dia bisa memberangkatkan haji kedua orang tuanya. Dan RJ juga pun memiliki impian untuk membuka toko bunga sendiri. Tidak lama kemudian berkat hasil usaha dan kerja kerasnya dia bisa membuka toko bunga sendiri. Dia menyukai bunga karena setiap bunga memiliki arti tersendiri dan mereka memiliki bentuk dan aroma yang berbeda. Dan saat ini ia cukup sukses dan mampu untuk menghidupi keluarganya dan membahagiakan kedua orang tuanya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.